Bangunlah, bangunlah. The film was translated and narrated by M Media. Kakak kau menciumku. Bisakah kau menjadi istriku ketika aku menjadi ketua suatu hari nanti? Saya tidak ingin menjadi seorang istri ketua. Saya ingin menjadi seorang ketua wanita dan memelihara berondong muda. Kakak Liantin Jiuk ini untukmu. Nantinya aku akan datang dengan belahan jiwaku untuk menikahimu. Kakak, aku harus menemukanmu. Kakak, mengapa kamu di sini? Lin Xinxia, nona muda keluarga Lin. Tentu saja aku datang untuk melihat pacarku dan saudaraku berakting dalam drama panas. Lin Qiqing, adik perempuan Lin Xinxia. Lin Xinxia, dokter bilang, estrogenmu Bersi An, mantan pacar Lin Xinxia. sudah berhenti disekresikan. Bagaimana kau akan menyenangkanku? Menyenangkanmu? Biarku beritahu. Selalu pria yang menyenangkan aku. Sangat tampan. Dia pasti model pria yang baru. Ya Tuhan, tubuh itu sempurna. Itu dia. Kakak. 1 malam. Berapa? Diperhatikan olehmu adalah berkah bagiku. Tapi aku suka mengendalikan. Jangan di sini. Datanglah ke rumahku. Kakak, aku akhirnya menemukanmu. Kakak. Kau cukup bagus dalam hal ini. Apapun yang kau inginkan, aku bisa lakukan. Kakak, apa kau tidak ingat aku? Kakak, kau luar biasa tadi malam. Penampilanmu semalam bagus. Ini kartunya, kata sandi 6 angka 6, cepat pergi. Kakak, aku baru saja lulus kuliah. Aku belum menemukan pekerjaan. Dan aku diusir oleh sepemilik. Tidak bisakah kau menampungku sementara? Baru lulus. Berapa umurmu? 22. 22 tahun. Aku sebenarnya tidur dengan anak yang 8 tahun lebih muda dariku. Bocah, cepat pergi. Kakak, Cepat pergi. kakak, Keluar. aku belum mendapatkan pakaianku. Ini dia, cepat pergi. Tunggu aku di sini. Aku akan menambilkanmu beberapa pakaian. Masih sembrono seperti saat kau kecil. Halo Ketua. Ketua Hu, Anda menginstruksikan saya untuk mencari separuh Liontin Jiok lainnya. Sudah ada petunjuk. Pemilik Liontin Jiok tadi malam muncul di sebuah bar. Sufeng, asisten Hu Lingfei. Tidak perlu mencari lagi. Aku sudah menemukannya. Selanjutnya, aku ingin dia menjadi istri ketua grup Hu. Omong kosong. Bibi Hu Lingfei. Orang terkaya yang terhormat di Hangzhou. Ketua grup Hu mengabaikan bisnis keluarga. Akan menikahi seorang wanita yang 8 tahun lebih tua darimu. Betapa memalukannya jika itu tersebar. Bibi, nenek hanya memintamu untuk menjagaku. Kehidupan pribadiku, bukan urusanmu kan? Dasar bocah nakal. Wanita seusianya sangat cerdik. Dia hanya mengincar uangmu.
Tidak perlu khawatir. Dia tidak tahu identitasku. Kau menyerah menjadi ketua. Dan bersikeras bersama wanita tua. Bermain peran. Kalian semua tangkap dia untukku. Belusi. Kenapa kalian hanya berdiri di sana cepat kejar dia? Nenekku Ling Fei. Mama, kau akhirnya kembali. Anak ini Ling Fei, ini sudah di luar kendaliku. Dia menemukan wanita itu. Tapi wanita itu, dia 8 tahun lebih tua darinya. Dan dia bersikeras menikahinya. The film was Tidakkah menurutmu ini tidak masuk translated akal? and narrated by M Media. Mama minum teh. Bocah Ling Fei ini. Dia tidak punya orang tua sejak kecil dan dimanjakan oleh kami berdua. Dia masih muda. Dia masih belum tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hanchen dan pewaris grup Ho, beratnya identitasnya, istrinya, bukanlah seseorang yang sembarang orang bisa menjadi. Dia masih naif dan belum dewasa. Sedangkan aku harus pergi sendiri dan menguji wanita ini. Hari ini grup Fu ada di sini untuk memeriksa kemajuan proyek. Lin Jiking sengaja tidak memberitahumu. Dan bahkan mengusirku. Kau harus segera ke perusahaan. Jika tidak, Lin Jiking akan mengambil semua kreditmu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Pingganku, Nenek, apa kau baik-baik saja? kau harus bertanggung jawab. Nenek, apa kau baik-baik saja? Maafkan aku. Mobilku baru saja menyala dan bergerak cukup pelan. Aku seharusnya tidak melukaimu, kan? Kalian anak muda, bagaimana bisa kalian begitu tidak berperasaan? Wanita ini menabrak lalu lari. Aku akan mempostingmu secara online. Bukan begitu, Nenek. Aku ada urusan mendesak sekarang. Aku akan meninggalkan ponselku padamu. Nanti untuk biaya perawatan dan pemeriksaanmu, kirimkan saja padaku. Aku sakit di sini. Aku sakit di sini. Nenek, biar ku bantu kau berdiri dulu. Ayo pelan-pelan. Sakit. Di mana yang sakit? Aku pinggangku. Apakah pinggangku patah? Kau harus tanggung jawab. Nenek, tolong jangan khawatir. Aku tidak lari dari tanggung jawab. Bagaimana kalau begini? Di mana anggota keluargamu? Biarkan keluargamu datang menjemputmu. Keluargaku. Di mana keluargaku? Aku siapa aku? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kemana aku harus pergi? Nenek, bagaimana kalau begini? Ikut aku kembali ke perusahaan dulu. Lalu, aku akan membantumu menemukan keluargamu. Aku akan ikut denganmu. Baiklah. Ayo pergi. Baik. Ayo pergi, Nenek. Ayo pergi. Nenek, kau duduk di sini dulu. Aku akan rapat. Jika kau bosan, ambil saja ponselku. Tonton beberapa drama pendek. Aku paling suka menonton drama pendek. Semua orang sedang bekerja. Mari kita pelankan suara kita. Manajer proyek grup Hu akan segera tiba. Pastikan ruang resepsi bersih. Tolong tetap di sini. Lin Jixia, mengapa kamu membawa segala macam sampah ke dalam perusahaan? Tepat sekali. Aku membawa segala macam sampah ke dalam perusahaan. Misalnya, sampah seperti ICN. Lin Jixia, aku lulusan Magister King Bei. Benda macam apa yang kau bawa ke sini? Seorang petugas kebersihan yang menyendok kotoran. Mau menyendok kotoran, lakukan di toilet. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Grup Fu adalah grup terbesar di Hangzhou, mengendalikan urat nadi Hangzhou. Ini juga merupakan mitra terpenting bagi grup Lin kami. Jika kamu menyinggung grup Hu, kamu tidak akan bisa bertahan di Hangzhou. Hari ini grup Fu datang untuk memeriksa proyek. Kamu benar-benar berani membawa seorang petugas kebersihan ke perusahaan. Jika kamu menyinggung manajer proyek, 100 nyawa pun tak bisa bayar rugi. Lin Jixia, kau perlakukan perusahaan seperti kandang anjing, membawa sembarang kucing atau anjing liar. Itu benar. Sangat menyeramkan untuk dilihat. Baunya sangat busuk. Sepertinya nona sulung keluarga Lin ini, di grup Lin, juga tidak terlalu dihormati. Nenek ini, dia mungkin menderita penyakit Alzheimer. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di luar. Setelah aku selesai bekerja, aku akan membawanya untuk menemukan keluarganya. Itu tidak akan memengaruhi inspeksi. Apa? Kamu bilang nenek tua ini tidak hanya kotor, tapi juga sakit. Benar-benar bal. Dia tidak punya penyakit kotor, kan? Itu tidak akan menyebar kepada kita, kan? Kalian, cepat cari petugas kebersihan untukku. Dan disinfeksi secara menyeluruh. Area nenek tua ini telah berada. Jika itu menyebar ke manajer proyek grup Hu, aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Apa kalian semua punya pengetahuan dasar? Penyakit The film was Alzheimer tidak menular. translated and Idiot, narrated itu by menular. M Media. Gadis ini masih tahu cara melindungiku. Karakternya cukup baik.
Apa kau dengar itu? Kebodohanlah yang menular. Satpam, usir nenek tua ini dari sini. Jangan sentuh dia. Ketua Hu, ini gawat. Saya baru saja menerima kabar. Nyonya tua itu akan pergi ke grup Lin untuk mencari Nona Lin. Apa? Saya dengar dia akan menguji Nona Lin. Segera bawa orang-orang ke grup lain. Satpam, usir nenek tua ini dari sini. Jangan berani-beraninya menyentuhnya. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusirku. Lin Shixia, jika kau menunda hari ini, inspeksi grup Hu, aku akan memastikan kau membayar mahal. Kau punya waktu untuk mengganggu seorang wanita tua. Kenapa tidak meluangkan waktu untuk menyempurnakan desain dan keahlianmu? Bahkan jika proyek grup Hu hilang, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Itu perbuatan kalian sendiri. Lin Jixia, jika proyek grup Hu hilang, kamu juga tidak akan bisa bertahan di perusahaan ini. Nona muda, perusahaan seperti Grup Lin terlalu kecil, dikelola dengan buruk, dan tidak pantas untukmu. Aku akan membawamu pergi sekarang untuk bekerja di grup Hu. Nenek tua, aku tidak menyangka kamu tidak hanya menderita Alzheimer, tapi juga delusi. Nenek tua, grup Hu adalah nomor 1 di Hangzhou dengan nilai komersial global di 10 besar. Jika grup Hu bernapas saja, Hangzhou akan gemetar. Apa kau pikir grup Hu dijalankan oleh keluargamu? Kau bisa pergi kapanpun kau mau. Grup Hu dijalankan oleh keluargaku. Jika grup Hu dijalankan oleh keluargamu, kalau perlu kepalaku jeti sapu untukmu. Menurutku, kau harus segera menelepon rumah sakit jiwa. Orang gila seperti ini harus dikurung. Nenek tua, manajer proyek grup Hu akan segera tiba. Ketika itu terjadi, bualanmu akan terbongkar. Kita lihat siapa yang bisa menolongmu waktu itu. Ketua telah membawa manajer grup Hu. Grup Lin Anda berani sekali. Saya kesini untuk cek progres proyek. Namun Anda membiarkan seorang nenek tua kotor masuk ke ruang resepsionis. Kau seorang manajer proyek biasa, bahkan tidak mengenaliku. Itu normal. Anda seorang petugas kebersihan. Namun Anda berani berbicara begitu lancang. Saya lihat grup Lin Anda sangat longgar pengelolaannya. Kebersihan yang begitu kotor. Bagaimana mungkin Anda bisa menangani proyek perhiasan kelas atas grup Hu saya? Manajer, nenek hanya sementara tinggal di ruang resepsi. Mohon tenang saja. Produksi dan desain kami semuanya memiliki bengkel khusus. Itu tidak akan menunda pekerjaanmu. Lin tua, apakah begini cara Anda biasanya mengelola perusahaan? Hanya seorang karyawan berani membantah saya. Lin Shixia, tutup mulutmu segera. Orang ini adalah manajer proyek grup Hu. Manajer proyek. Jadi bagaimana jika dia manajer proyek grup Hu? Hanya karena seorang petugas kebersihan. Kau menyimpulkan bahwa kami tidak bisa menangani proyek grup Hu? Menurutku grup Hu ini hanyalah sekumpulan idiot. Grupku sebenarnya cukup bagus. Nenek mohon tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Lin Shixia, proyek grup Hu saat ini bernilai 10 miliar. Ini adalah kesempatan besar bagi grup Lin kita untuk bangkit dan menjadi terkemuka. Anda tetap mau bertindak senaknya dan melindungi wanita tua ini. Baiklah, Anda dan dia bersama pergi menyapu jalanan. Penjaga, singkirkan Lin Shixia dan wanita tua ini dari sini. Hei, lepaskan aku. Ketua Lin ini adalah putri sulung. Saya tidak punya putri seperti itu. Lakukan. Apa yang kau lakukan? Kak, ini tidak mungkin. Hasil perselingkuhanmu dengan gigolo itu bukan? Lin Shixia, Anda dan bebek ini. Apakah Anda benar-benar bertingkah begitu liar? Anda memalukan. Anda telah mengotori mata saya. Ini adalah penghinaan terhadap moral publik. Menurutku, kau sebaiknya segera keluar dari grup Lin. Jika tidak, jika orang lain melihat ini, mereka akan berpikir grup Lin kita, perusahaan yang sangat tidak terhormat. Apa kau mendengarku? Sekarang keluar sekarang juga. Tidak tahu cara pergi ya? Kalau begitu biarkan aku membantumu. Dasar wanita tua sialan. Apa-apaan kamu ini? Beraninya kamu mendorongku. Aku memberitahumu. Aku. Ketua grup Hu ada di sini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak aku terlambat. Kenapa kau di sini? Kakak, kenapa kamu membawa gigolo ke perusahaan? Apa kamu sebegitu tidak sabarnya? Penuh dengan kata-kata vulgar. Kamu pikir siapa kamu? Sampai berani memukulku. Lihat baik-baik. Ini adalah asisten khusus ketua. Di grup Hu, dia hanya di bawah 1 orang. Tetapi di atas 10.000 orang. Apakah Anda ketua Hu? Tidak. Aku datang untuk wawancara sebagai internu. Dasar wanita bau. Beraninya kau menyamar sebagai ketua Hu.
Kalian sendiri salah mengira aku orang lain. Apa hubungannya denganku? Tapi barusan, bukankah Anda bilang, Ketua Hu sudah tiba. Ketua Hu datang kapanpun dia mau, dan pergi kapanpun dia mau. Dia bebas. Asisten khusus, perusahaan Gupin ini memiliki manajemen yang kacau, dan suasana yang tidak sehat. Menurutku, mereka tidak pantas bekerja sama dengan keluarga Hu. Pendapat Anda masuk akal. Saya akan segera mengeluarkan perintah untuk membatalkan kerjasama dengan grup Lin. Asisten Su, keluarga kita sudah lama bekerja sama. Anda tidak akan memihak wanita tua ini, dan bebek sialan ini kan? Benar sekali Asisten So, kamu tidak mungkin hanya karena kata-kata wanita tua ini membatalkan kerjasamakan. Anda bahkan tidak memiliki sopan santun paling dasar sebagai manusia. Saya sangat meragukan, apakah Anda mampu mempraktikkan filosofi berorientasi pada manusia dari Hu Jewelry. Proyek ini harus dibatalkan. Membatalkan atau tidak membatalkan? Masalah ini terbuka untuk didiskusikan. Anda setuju, Kang? Nona Lin. Asisten Su, timku dan aku sudah untuk proyek ini mempersiapkan sejak lama. Aku percaya bahwa jika kau membatalkan kolaborasi, itu akan menjadi bagi aku dan Hu kerugian terbesar. Pendapat Anda bagus. Kalau begitu, presentasi penawaran besok, Anda harus hadir seperti biasa. Saya akan mengantar Anda pulang. Mungkinkah wanita tua ini benar-benar dari keluarga Hu? Aku tidak mengenalmu. Aku ingin dia membawaku. Baiklah, aku akan mengantarmu. Aku akan ikut denganmu. Baiklah. Ayo pergi, Nenek. Hu Lingfei. Nenek menderita penyakit Alzheimer. Dia tidak ingat di mana rumahnya. Kita harus membantunya menemukan keluarganya. Tidak perlu. Aku ingat semuanya sekarang. Biarkan saja pemuda ini mengantarku pulang. Cepat pulang dan ganti bajumu. Itu aku akan memberimu pakaian itu lain kali, baiklah. Bawa nenek pulang. Ini adalah tugas pertama yang kuberikan padamu. Kakak. Jadi kau sudah menerima internku. Masa magang adalah 3 bulan. Kalau tak memuaskan kamu keluar tanpa pesangon. Baiklah. Kamu. Cepat pergi. Baiklah. Nenek. Kenapa nenek berkeliaran sendirian? Di luar sangat tidak aman. Bukankah aku takut kau akan tertipu oleh gadis lain? Lin Sisia ini tidak buruk. Jika kau ingin mengejarnya, lakukan saja. Mengapa kau harus menyembunyikan identitasmu? Nenek, jika dia tahu aku adalah Klimnya, dia pasti akan menjauh dariku. Aku ingin dia hidup sedikit lebih mudah. Cara-cara rumit kalian para anak muda. Aku tidak mengerti. Kau bisa menyembunyikan identitasmu, tapi kau tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Mengerti, Nenek. Kembali dan mandi baiklah. Baiklah. Lin Jisia. Gambar desain ini sekarang milikku. Mari lihat bagaimana kau bersaing denganku pada presentasi penawaran. Selamat datang di presentasi penawaran Hu. Ruang rapat ada di sana. Silakan ikuti saya. Bersikaplah yang baik. Aku tidak. Kalian berdua terlihat sangat dekat. Kalian bukan pasangan kan? Tidak, dia adalah anak magangku. Seorang magang, sangat muda, dan sudah bisa menghadiri rapat tingkat ini. Jangan bilang, ini kasus aturan tersembunyi untuk maju. Tentu saja tidak, aku tidak tertarik pada anak seperti ini. Kalau begitu baguslah. Hubungan di mana wanita lebih tua biasanya mengakibatkan wanita yang dirugikan. Hati-hati, jangan mau dimanfaatkan adik kecil itu. Ini ruang rapatnya. Tunggu di sini dulu. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Ini adalah perusahaan orang lain. Jangan main-main. Jangan bergerak, nanti berdarah. Baiklah. Sekarang rambutku sudah terurai. Jauhi aku. Kamu. Kakak, kau salah paham padaku. Aku merasa dirugikan. Kamu sudah dewasa. Jangan merasa dirugikan begitu saja. Biarku beritahu.
Ini adalah perusahaan orang lain. Jika orang lain melihat kita, itu akan memengaruhi citra profesional saya. Jika kau tidak membujukku, aku akan benar-benar membuat kekacauan. Ada kamera. Jangan takut. Kamera-kamera rusak. Bagaimana kamu tahu? Karena aku yang merusaknya, kakak. Jangan terganggu di saat seperti ini. Gadis dari bagian administrasi itu juga tidak buruk. Bukankah bagian administrasi bilang, Sisia dan karyawan magang itu sudah tiba? Di mana mereka? Ayah siapa yang tahu kemana dia pergi? Magang apa? Dia pasti simpanan. Yang dia simpan di luar. Mungkin mereka berdua sekarang sedang berolahraga. Zien sudah bertahun-tahun tidak menyentuhnya. Dia pasti putus asa. Paman, kau tidak tahu Lin Sisia. Dia sebenarnya menemukan seorang gigolo. Ini benar-benar memalukan. King jangan khawatir. Proyek ini pasti akan menjadi milikmu. Lihatlah tingkah laku Sisia. Pikirannya tidak pada jalan yang benar. Saya rasa proyek ini, dia tidak akan menganggapnya serius. Sudah berakhir. Jika kita ketahuan sekarang, sudah berakhir. Jangan mendekat. Aku tidak ingin dianggap sebagai orang mesum. Kakak. Aku hanya datang untuk melihat. Jantungmu berdetak sangat cepat. Jika kamu tidak ingin mati, maka jauhi aku. Kemana gadis itu lari? Aku akan meneleponnya. Suara apa itu? Semuanya ruang rapat ini. Pengawasannya rusak. Kita perlu pindah ke ruang rapat lain. Apakah kau benar-benar setakut itu? Kamu pergi dari sini. Jangan ikuti aku lagi. Kalau begitu aku ingin ciuman perpisahan. Jika kamu tidak ingin dipecat, maka bersikaplah yang baik. Kakak, bukankah kamu sudah di sini sejak tadi? Kenapa baru sekarang kamu tiba? Mungkinkah kamu takut? Takut apa? Takut kalau kamu akan kalah telak. Kakak, jangan terlalu cepat berpuas diri. Aku pasti akan memenangkan proyek ini. Seberapa mampukah kamu sebenarnya? Bukankah aku tahu itu dengan jelas? Baiklah. Semuanya karena semua sudah hadir. Saya sekarang mengumumkan. Mari kita mulai rapatnya. Semuanya pertama. Biar kulihatkan pada semua orang dulu. Mengenai perhiasan ini. Cetak biru desain proyek. Desain ini sungguh terlalu sempurna. Bukankah ini sketsa yang kulupakan? Di tempat panahan. King, kau benar-benar berhasil mendesain. Desain perhiasan yang begitu sempurna. Desain seperti ini, hanya desainer online. Desainer papan atas misterius Siaer yang mungkin bisa mendesainnya. Jujur saja kepada semuanya. The film Aku was adalah desainer translated Siair. and Kau narrated adalah by desainer M. Siair Media. yang selama 5 tahun berturut-turut memenangkan desain perhiasan nasional. Hadiah utama kompetisi, desainer Siair. Benar sekali. Ya ampun, aku selalu tahu desainer Siair sangat misterius. Tidak pernah tampil di depan umum. Dan media yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya ingin mewawancaranya, tetapi bahkan tidak bisa menghubunginya secara langsung. Tidak kusangka aku bisa melihat ini. Seumur hidupku melihat Siar secara langsung. King, masalah sepenting ini. Mengapa kau tidak memberitahuku? Benar sekali King. Aku tidak pernah membayangkan putriku akan menjadi begitu luar biasa. Aku selalu lebih suka tidak menonjolkan diri, tidak suka terlalu pamar. Kali ini, aku juga memanfaatkan proyek perhiasan grup Hu, kesempatan proyek, untuk mengumumkan kepada semua orang identitas asliku. Lagi pula kita semua akan menjadi mitra mulai sekarang. Tidak perlu menyembunyikannya, karena ini desainer Siair secara pribadi mengambil tindakan. Maka tidak ada keraguan lagi. Maka saya mengumumkan bahwa proyek ini akan ditangani oleh... Tunggu, Lin Jiking, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka
Kamu bahkan berani menyamar sebagai Siaer. Kakak, apa maksudmu? Kamu tidak mungkin hanya karena aku menang melawanmu, memfitnahku karena meniru orang lain. Menurutku kamu jelas hanya cemburu bahwa aku lebih berbakat darimu. Aku cemburu padamu. Draft desain ini adalah yang kutinggalkan di tempat panahan hari itu. Setiap goresan digambar olehku. Secara pribadi, bagaimana mungkin aku cemburu padamu? Apa yang kau katakan? Aku bilang aku adalah desainer Siaer. Apakah kamu desainer Siaer? Kakak, aku tahu kamu cemburu sejak kecil, karena ayah lebih menyukaiku. Proyek ini juga, kau kerahkan segalanya demi menjatuhkanku, tapi kamu seharusnya tidak meniruku identitas Siaer. Lenshisia, kau benar-benar memasukkan identitas kakakmu. Itu benar-benar keterlaluan. Aku rasa dia di sini hari ini, khusus untuk mengganggu kompetisi desain ini. Manajer Xiang, tolong minta dia diusir. Jangan menunda pertemuan kita. Menyamar sebagai kamu, setiap desain oleh desainer Siaer, ada satu di sudut kanan atas, tanda khusus. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, pada cetak birumu, di mana tandanya? Aku lupa menggambarnya. Lupa menggambarnya, aku mengerti. Yang kamu curi sama sekali bukan draft akhir, tapi sebuah sketsa. Kamu bicara omong kosong. Kamu terus mengatakan bahwa kamu menggambar desain ini. Tidakkah kamu menyadari bahwa ini hanya sebagian dari desain? Dan itu tidak lengkap. Ini benar-benar hanya sebagian. Jadi bagaimana jika itu hanya sebagian? Aku menggambar dengan lambat. Ini belum selesai tapi cukup untuk mengalahkanmu. Kalau begitu selesaikan di sini dan sekarang. Ada terlalu banyak orang. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Tidak bisa menggambarnya. Tidak bisa menggambarnya. Kalau begitu benar. Karena versi lengkapnya ada padaku. Ini sungguh versi lengkap. Lin Jisia, kamu mencuri flash diskku. Dan kamu masih berani berdebat di sini. Aku mencuri flash diskmu. Kalau begitu aku memintamu sekarang untuk menyusun dan menyelesaikannya. Tepat sekali. Jadi Nona Lin Jiking, kaulah yang memalsukan identitas desainer Siaer. Aku tidak. Hanya saja terlalu banyak konten aku lupa. Lin Jisia, kau bukan siapa-siapa. Memegang flash drive curian. Hak apa yang kau punya untuk menuduhku? Tidak ada. Aku sudah bilang. Aku adalah desainer Siaer. Lin Jisia, kau benar-benar tidak tahu malu. Orang sepertimu masih berani menyamar sebagai Siaer. Bajingan, kau berani memukulku. Hanya membela diri. Pergi cuci mulut kotormu. Lenshisia, beraninya kau memukul kakakmu. Kau sudah melawan takdir. Aku tidak tahu di mana kau menemukan jimat robek itu dan membawanya kemana saja seharian. Apakah keluarga kita peduli dengan perhiasan tak berharga ini? Itu memalukan bagi keluarga Lin kita. Kakak, jangan berhayal. Adik yang memberimu Leontin Jok itu akan datang untuk menikahimu. Setelah Zien mencampakkanmu, aku lihat kau akan melakukan ini. Mimpi kosong. Bahkan jika dia dewasa dan datang untuk menikahimu, dia mungkin hanya akan menjadi seorang buruh miskin. Kakak, bukankah kau cukup pandai menggambar desain? Katakan padaku, jika aku merusak tanganmu, bagaimana kau akan menggambar nanti? Ketua Hu sudah tiba. Coba sentuh dia. Kakak, aku terlambat. Tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Aku takut kau akan diintimidasi. Ketua Hu, manajer Anda salah orang bukan? The Orang film ini was hanyalah translated magang Lin and Jisia narrated dan by penangkap M bebek. Media. Meskipun saya belum pernah bertemu Ketua Hu. Orang di sebelahnya, Sekretaris Su, adalah milik Ketua Hu. Sekretaris pribadi. Sekretaris Su ini pasti Ketua Hu kan? Dia bukan Ketua Hu. Ketua Hu ada urusan mendadak. Aku yang akan memimpin rapat ini. Sekretaris Hu, ini orang yang sama yang pura-pura jadi Ketua Hu saat lomba panahan. Ketua Hu, kami senang ditiru. Apa hubungannya denganmu? Pada konferensi penawaran Hu, seseorang benar-benar sengaja melukai orang lain. Bukankah ambang batasnya terlalu rendah? Manajer Xiang pergi sendiri ke Departemen HR dan mengundurkan diri. Dan kalian semua yang lain, kualifikasi penawaran kalian dicabut. Tunggu, Sekretaris Su ini semua salah paham. Ini keluarga Lin mereka-mereka. Terus saling menuduh pemalsuan dan pencurian. Bagaimana saya bisa membedakannya? Lagi pula bukan saya yang memukulnya. Itu dia. Sekretaris Su, ini semua salah paham. Aku hanya sebagai seorang ayah, memberi pelajaran kepada putriku sendiri, itu saja. Benar sekali Sekretaris Su. Lin Jisia ini menjiplak desainku dan masih tidak mau mengakuinya. Ayahku tadi karena marah memukulnya, itu saja. Bagaimana ini bisa dianggap penyerangan yang disengaja? Sekretaris Su bajingan ini mendorongku. Ini bukan masalah serius, tidak perlu repot.
Sandiwara ini harusnya sudah selesaikan. Lin Shiking Bai Xian, kalian berdua memiliki perilaku tidak pantas. Kalian tidak layak bekerja di proyek-proyek Hu kami. Saya umumkan dalam lelang ini. Nona Lin Shishi adalah pemenangnya. Penjaga, seret mereka keluar untukku. Kamu bilang hari ini grup Ho, tiba-tiba ingin mengakuisisi grup Lin. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku dengar sekretaris Su bilang, mereka ingin merusak grup Lin secara parah. Aku hanya pakai kesempatan itu untuk menakut-nakuti mereka itu saja. Tapi jika aku menandatangani kontrak besok, grup Ho akan tetap mengakuisisi grup Lin. Lalu apa yang harus kulakukan? Ini hanya latihan. Besok mungkin mereka tak akuisisi. Ini perusahaan besar kau tahu. Mereka selalu punya beberapa perilaku aneh. Jangan khawatirkan itu. Ketua Ho ini benar-benar temperamental. Dia hanya orang gila. Dia pasti punya ide sendiri. Ini cukup bagus. Kalau begitu mari kita tonton yang ini. Maksudmu, kau ingin aku tidur dengan Lin Shixia? Zien, pikirkanlah kau nikahi dia dulu. Setelah menikah selama dia meninggal, maka sahamnya, bukankah akan menjadi milikmu? Saat itu, kita masih bisa menikah. Ini lempar umpan jauh untuk ikan besar. King Kim, kau masih yang paling pintar. Ayo Shixia minum teh hilangkan dahaga. Oh tidak, aku tidak berani. Aku tak berani minum teh yang kamu berikan. Bagaimana jika ada sesuatu di dalamnya? Bukankah aku akan tamat? Karena kau sudah mengetahuinya. Kau harus meminumnya mau tidak mau. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kenapa aku sangat panas? Shixia, kau akan semakin panas sebentar lagi. Kamu membiarkan tunanganmu tidur denganku. Tidakkah kamu merasa menjijikan? Dibandingkan dengan 50% saham di tanganmu. Apa artinya sedikit rasa jijik? Kau harus rela mengorbankan sesuatu untuk meraih yang besar. Selamat bersenang-senang. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Kamu, Meskipun kau berteriak sekuat tenaga, tak ada yang akan menyelamatkanmu. lepaskan aku. Ling Fei, Jangan takut. Aku di sini. kamu The datang. film was translated and Kakak kau sudah narrated dibius. by M Media. Jika kamu tidak datang, seumur hidup ini, jangan pikir masuk ke tempat tidurku. Kakak. Bagaimana perasaanmu? Apa kau masih kepanasan? Kamu datang. Jika kamu tidak datang, seumur hidup ini, jangan pikir masuk ke tempat tidurku lagi. Lin Shixia, hal memalukan. Macam apa yang kamu katakan tadi malam? Dia hanya adik laki-laki, 8 tahun lebih muda darimu. Apa kau masih tidak nyaman? Bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Berhenti. Aku baik-baik saja. Benarkah aku tidak percaya padamu? Aku akan memeriksanya sendiri. Pergi sana. Ada apa denganmu? Apa yang harus kulakukan? Aku masih belum bisa mendapatkan kembali saham milik ibuku. Jika hari ini berlalu, mereka tahu akuisisi grup Ho hanyalah latihan. Aku akan memiliki kesempatan yang lebih kecil lagi. Santai saja, mungkin ini bukan latihan. Itu akan segera diakuisisi. Tapi, jika ibuku masih hidup, dia pasti tidak ingin grup Lin diakuisisi. Lebih baik tidak diakuisisi. Aku harus mengandalkan usahaku sendiri dan secara terhormat mendapatkan kembali saham milik ibuku. Kau pasti bisa melakukannya. Kakak, aku dengar. Grup Hu mengadakan
Kompetisi desain perhiasan. Pada saat itu, kau bisa mengungkapkan identitas Emo sebagai desainer misterius terkemuka Tiongkok. Xiaer, sebagai persiapan untuk mengambil kembali perusahaan nanti. Aku Xiaer itu benar. Tapi itu tidak berarti Grup Ho pasti akan mengirimiku undangan. Lebih percaya diri kakak. Mungkin. Kita bahkan belum selesai makan ini. Dan mereka akan mengirimkan undangannya. Bagaimana mungkin? Kami mengundang Nona Lin Xia bergabung dalam kompetisi desain perhiasan. Hu Lingfei, apakah mulutmu mujarab? Grup Ho benar-benar mengirimiku undangan. Bagaimana kalau begitu? Sudah kubilang kau sangat luar biasa. Kau pasti akan bisa bersinar di panggung yang lebih besar. Bagus sekali, karena aku akan mengungkapkan identitasku. Maka aku akan menelepon toko perhiasan sekarang untuk mengambil mahkota ibuku yang dititipkan di sana. Semua perhiasan ini di tokomu. Warnanya terlalu cerah atau terlalu polos. Tidak adakah yang menarik? Mataku, Nona Lin. Ini semua sudah perhiasan kita. Apa kau tidak tahu? Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan. Hanya ini, bagaimana bisa pantas untuk acara sepenting itu? Jelas tokomu punya mahkota yang begitu indah. Kenapa kau berbohong dan bilang tidak punya? Yang ini aku ambil yang ini. Tapi mahkota ini milik Putri Grup Lin yang menyimpannya di sini. Namanya sepertinya Lin Jixia. Lin Jixia. Dia tidak pantas. Apa kau tidak tahu? Dia sudah diusir dari Grup Lin. Hanya seorang komet. Diusir oleh keluarga Lin. Keluarga Lin hanya punya satu nona muda yang dimanjakan. Dan itu adalah aku. Yang ini. Bukan hanya yang ini. Kemasi semua mahkota di tokomu untukku. Aku akan mengambil semuanya. Baiklah Nona Lin. Saya segera mengemasnya untuk Anda. Halo, saya di sini untuk mengambil mahkota yang ibuku titipkan di sini sebelumnya. Nona Lin, mahkota itu sudah diambil oleh Nona Lin Jiking. Apa itu mahkotaku? Bagaimana bisa kamu membiarkannya mengambilnya? Saya kira kalian saudari kandung. Dia bilang dia ambil kembali untuk kamu pakai. Ibuku hanya melahirkanku. Mahkota itu milikku. Beginikah caramu toko ini? Menjaga barang-barang pelanggan. Tidak ada waktu sekarang. Cepat carikan aku sesuatu yang baru. Setelah ini, aku akan berbicara dengan manajermu untuk meminta pertanggungjawabanmu. Tapi, Nona Lin Jiking sudah membeli semua mahkota di toko. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada waktu sekarang. Jangan khawatir, aku punya rencana. The film was translated and narrated by M. Media. 10 menit. Kirim mahkota antik dari koleksi keluarga kita ke toko perhiasan. Ya Tuhan, aku tidak salah kan? Mahkota ini, bukankah ini yang dikenakan oleh ratu dari keluarga kerajaan asing? Disebut mahkota hati samudra. Aku dengar, itu diakuisisi oleh Grup Hu seharga 200 juta. Aku tak pernah menyangka seumur hidup. Aku benar-benar bisa melihat hati samudra dengan mata kepalaku sendiri. Ini sebenarnya adalah hati samudra. Bagaimana kamu mendapatkan hati samudra? Bagaimana itu mungkin? Aku punya teman yang ahli dalam replika berkualitas tinggi. Aku menyewanya dari dia. Disewa? Replika? Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah. Aku sudah mengaguminya di buku-buku. Lebih dari 100 kali. Ini pasti yang asli. Membaca buku bajakan. Jangan berteriak terlalu keras. Sudah kubilang. Ini adalah replika berkualitas tinggi. Buku yang kubeli seharga USD 300. Bagaimana mungkin itu bajakan? Orang-orang kaya ini, rencana apa yang mereka siapkan untuk merayu pacar mereka sekarang? Karena masalah mahkota sudah beres. Ayo pergi. Baiklah. Jawab telepon. Kau sebaiknya punya sesuatu yang penting. Maaf Ketua Hu, tapi pagi ini ada kontrak dengan keluarga kerajaan Eropa yang butuh tanda tangan pribadi Anda. Aku mengerti. Kakak,
seorang teman sekelasku, ingin melihat tesis kelulusanku. Aku akan menunjukkannya padanya. Baiklah, kalau begitu cepat pergi, aku akan menunggumu di tempat acara. Baiklah. Tunggu aku akan segera kembali. Baiklah. Jiking, mahkota di kepalamu, itu sangat indah. Sangat cocok dengan gaunmu, kamu benar-benar seorang putri kecil. Shiking kami. Selalu seorang putri kecil. Mahkota ini sangat berharga dari pandangan pertama. Pasti harganya mahal kan? Sebenarnya tidak ada biaya apapun. Ini ditinggalkan oleh Ibu Lin Jisia yang sudah meninggal. Dia tidak pantas. Mahkota yang begitu berharga. Tentu saja lebih cocok aku yang memakainya. Tepat sekali, Lin Jisia yang tanpa ibu. Bagaimana mungkin dia pantas memakai mahkota semahal itu? Lin Jisia, bukankah dia sudah diusir oleh grup Lin? Paman Lin hampir tidak mengakuinya sebagai putrinya. Hanya Jiking kita adalah pewaris sah satu-satunya keluarga Lin. Itu benar. Tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya jatuh sampai mengemis. Ketika itu terjadi, aku akan tetap memberinya sesuap makanan. Shiking kami sangat baik hati. Tepat sekali. Sosialita siapa ini? Dia terlalu cantik. Ya Tuhan, mahkota di kepalanya. Bukankah itu hati samudra? Ya Tuhan, ini benar-benar hati samudra. Hati samudra ini, dibandingkan dengan mahkota di kepala Jiking, mahkota Jiking terlihat jauh lebih kusam. Wanita cantik ini terlihat familiar. Dia terlihat seperti Lin Jisia. Dia adalah Lin Jisia. Bagaimana mungkin Lin Jisia mampu mengenakan hati samudra? Itu pasti palsu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau, Lin Jisia, kenapa kau ada di sini? Apa kau tahu acara macam apa ini? Kompetisi desain ada apa? Kau tahu itu dan kau masih berani datang. Ini diselenggarakan oleh grup Hu, tingkat atas global. Kompetisi desain perhiasan. Mereka yang hadir di sini adalah semua nama besar di industri perhiasan dan para elit dari berbagai bidang. Kau pembawa sial yang ditinggalkan oleh keluarga Lin, berani datang ke sini. Pembawa sial ini benar-benar tidak beruntung. Dan dia benar-benar membawa hati samudra palsu. Betapa tidak tahu malunya. Aku dengar bibi Presiden Hu juga akan segera tiba di sini. Di wilayah grup Hu, mengenakan imitasi berkualitas tinggi dari perhiasan berharga keluarga Hu. Katakan padaku, jika bibi Presiden Hu melihatnya, dia tak akan mengulitimu hidup-hidup. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia benar-benar orang seperti itu. The film Oh was tidak. translated and Bagaimana narrated bisa by aku melupakan M ini? Media. Bagaimana kamu tahu? Apa yang aku pakai ini tidak asli? Lagi pula, kamu belum pernah melihat yang aslinya. Jam berapa sekarang? Kau masih keras kepala. Tunggu saja sampai nanti. Ketika ipar Presiden Hu tiba. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan nanti. Nona Hu telah tiba. Anda adalah bibi termuda ketua Hu. Nona Hu kan? Tolong datang dan nilai ini. Wanita ini benar-benar berani. Di wilayah keluarga Hu, memakai imitasi berkualitas tinggi dari hati samudra. Nona Hu, cepat kirim seseorang untuk menangkapnya. Ini bukan imitasi berkualitas tinggi. Ini adalah hati samudra yang asli, yang disimpan oleh keluargaku. Apa kau salah paham? Dia adalah seorang karyawan yang diusir dari grup Lin. Bagaimana mungkin dia memakai barang asli milik keluarga Hu? Tidak ada kesalahan. Ini adalah hati samudra yang asli. Setelah barang asli diakuisisi oleh keluarga Hu, batu permata putih aslinya diganti dengan safir biru. Aku sama sekali tidak mungkin salah. Ya Tuhan, itu safir biru asli. Tapi, bagaimana mungkin dia memakai hati samudra yang asli? Jujurlah. Dari mana kamu mendapatkan mahkota ini? Seharusnya jelas di brankas keluarga Hu. Bagaimana bisa berakhir di kepalamu? Hu Linfei anak itu, di mana dia menemukan toko imitasi berkualitas tinggi, yang bahkan bisa meniru detail seperti itu. Ini yang aku sewa. Disewa? Aku ingin tahu, di mana mungkin bisa menyewa mahkota kerajaan senilai 200 juta. Lin Jisia, aku rasa ini jelas sesuatu yang kau curi. Ketika kau masih kecil, kau suka mencuri pakaianku. Kau hanya pencuri kambuhan. Lin Shiking,
Berhenti memfitnahku. Kapan aku pernah mencuri apapun darimu, Nona Hu? Jangan buang-buang kata untuknya. Mari kita ambil saja mahkota itu dari kepalanya dan mengembalikannya padamu. Tepat sekali. Lepaskan saja langsung. Mari kita lihat siapa yang berani. Pencuri sepertimu di sini. Untuk apa kau berpura-pura? Zikin, cepat pergi dan lepaskan mahkotanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Ling, Ada telepon. halo. Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Bukankah mereka bilang Presiden Hu sudah tiba? Kenapa malah seorang gigolo yang datang? Seorang gigolo. Kalian masih belum tahu kan? Orang ini adalah simpanan Lin Shixia. Dia magang di perusahaan. Tapi sebenarnya, dia hanya gigolo. Mereka bilang wanita usia 30 seperti serigala dan harimau. Lin Jixia, kamu sudah tua. Memelihara seorang pria muda. Kamu tak takut mengurasnya sampai kering. Lin Jixia, dia biasanya berpura-pura menjadi gadis suci. Aku tidak menyangka secara pribadi. Dia begitu tak terpuaskan. Grup Ho. Kapan ia mengizinkan orang-orang bermulut kotor seperti itu muncul? Penjaga, bawa dua orang tidak sopan ini dan usir mereka. Sekretaris Su, kedua orang itu hanya mengatakan beberapa kebenaran dan kau ingin mengusir mereka. Kalau begitu Lin Jixia, yang mencuri perhiasan keluarga Hu, dengan karakter seperti itu, tak pantas ikut kompetisi desain. Siapa bilang aku datang untuk ikut kompetisi? Kau tidak di sini untuk kompetisi. Kalau begitu kau harus lebih cepat keluar. Aku di sini untuk menjadi juri. The film was Apa? translated and Kau, narrated seorang by juri. Media. Terakhir kali kau menyamar sebagai desainer siar masalah itu. Belum selesai denganmu. Hari ini kau berani datang ke sini dan membual, mengatakan kau di sini untuk menjadi juri. Lin Shixia, apa kau tahu? Apa arti kompetisi desain perhiasan hari ini? Apa artinya? Kompetisi ini adalah yang paling bergengsi di dunia, tanpa terkecuali. Mereka yang datang menjadi juri, semuanya adalah desainer senior, yang sudah menang banyak penghargaan dalam kompetisi internasional. Kau pembawa sial yang diusir oleh grup Lin. Berani bilang kau di sini untuk menjadi juri. Aku rasa kamu sudah gila. Para juri yang datang ke sini, semuanya memiliki surat undangan. Apakah kamu punya? Siapa bilang aku tidak punya surat undangan? Lihat baik-baik. Tertulis jelas ya, di sana. Kau benar-benar berani palsukan surat undangan. Sekretaris Hu, cepat tangkap dia. Dan pria tampan di sebelahnya ini. Surat undangan ini pasti dipalsukan oleh mereka berdua bersama. Nona Lin, saya lihat Anda adalah seorang kontestan hari ini. Itulah sebabnya saya belum mengusir Anda. Jika Anda berani tidak sopan lagi kepada Nona Siaer, juri undangan khusus grup Hu kami, maka saya harus mencabut kelayakan Anda untuk berpartisipasi. Maksudmu? Dia adalah Siaer. Apa yang baru saja kulakukan? Aku benar-benar berbicara keras pada Siaer. Aku juga. Maafkan aku, Jixia. Aku tidak tahu. Kau adalah desainer terkenal. Siaer, Nona Jixia, tolong orang berjiwa besar abaikan kesalahan kecil kami. Kami tidak tahu. Kau adalah Nona Siaer, tamu undangan khusus oleh grup Hu. Wajar jika kau mengenakan mahkota keluarga Hu. Itu sangat cocok untukmu. Kalian semua, Cukup. Aku tidak mau. Di kompetisi desain perhiasan, membuat masalah. Kalian, mulai sekarang, tutup mulut kalian, bereskan. Ayo pergi. Nona Lin itu adalah panel juri. Anda harus pergi ke kursi kontestan. Selanjutnya, apa yang akan kami presentasikan? Gambar desain ini adalah oleh kontestan terakhir kami, Nona Lin Shiking. Sekarang, mari kita sambut Nona Lin Shiking. Kau lakukan di sini. Ling Shiking, belum ke rumah sakit periksa kepala ya? Kamu datang ke restoran bukan untuk The makan. film was translated Lalu untuk apa and kamu datang? narrated by Kau, M Media. halo, temanku memesan.
Perjamuan ulang tahun untukku. Nama yang ditinggalkan adalah Nona Lin. Apa Anda bilang Anda Nona Lin? Ya ada apa? Tapi, jelas orang di sini adalah Nona Lin yang memesan perjamuan ulang tahun. Apa maksudmu Lin Shiking? Dia juga memesan perjamuan ulang tahun. Biarkan aku mengoreksimu. Bukan juga. Hari ini restoran ini hanya ada satu pesta ulang tahun. Dan itu milikku. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Perjamuan ulang tahun ini jelas dipesan olehku. Lin Jisia, apa kau tidak punya malu? Kau bahkan ingin menumpang pesta ulang tahunku? Apa kamu bahkan tidak mengonfirmasi identitas para tamu? Nama yang ditinggalkan oleh pemesan jelas bukan Lin Shiking. Yang kami tahu adalah Nona muda dari grup Lin. Kalian berdua. Apa kau dengar itu? Mereka bilang grup Lin sedang merayakan ulang tahun nona muda mereka. Kau seorang karyawan yang dipecat oleh grup Lin. Hanya anjing liar. Beraninya kau ngaku nona muda keluarga Lin? Aku tidak peduli untuk menjadi nona muda keluarga Lin. Lalu, bagaimana bisa kamu nona muda keluarga Lin yang begitu mulia? Berani-beraninya mencuri perjamuan ulang tahunku. Siapa yang kau sebut pencuri? Manajer, usir orang ini dari sini. Nora, karena Anda bukan Nona muda dari grup Lin, silakan pergi. Jangan menghambat bisnis kami. Sebagai seorang manajer, kamu bahkan tidak bisa membedakan identitas tamu. Menurutku, kamu seharusnya tidak menjadi manajer. Kamu harus pergi ke rumah sakit dulu dan periksakan matamu. Penjaga, singkirkan wanita cerewet ini. Dari sini. Halo, saya di sini antar kue ulang tahun. Tolong minta meja depan tanda tangan. Apa kamu melihat itu? Nama ini, mengapa namanya Lin Shisia? Coba kulihat. ZN, ada apa ini? Di pesta ulang tahunku, kenapa kue itu bertuliskan nama Lin Jisia? Apakah itu perlu dikatakan? Pasti Lin Shisia. Dia mencari toko kue untuk mengirim kue, agar semua orang berpikir, jamuan ulang tahun ini untuknya. Lin Jisia, kau sengaja mengatur ini dari toko kue seluruh sandiwara ini. Apa kau tidak merasa malu? Ambil kuemu dan pergi. Nora, apakah Anda akan pergi sendiri? Perlu saya suruh orang antar Anda keluar? Kamu ini memang, kamu berani melempar pacarku. Kue yang dia pesan untukku, aku belum selesai denganmu hari ini. Karena kamu tidak membedakan benar dan salah. Bersikap tidak masuk akal. Baiklah. Kalau begitu aku harus menelpon polisi. Dan biarkan aparat yang menangani. Kau tidak bisa memanggil polisi. Ada apa merasa bersalah sekarang? ZN, kenapa kau menghentikannya? Jika dia ingin memanggil polisi, biarkan saja. Mari kita lihat siapa yang benar. Dan kamu, ketika petugas penegak hukum tiba, tinggal menunggu untuk membayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Ini adalah restoran mewah, milik grup Hu. Jika Anda berani, biar aparat datang dan menilai. Kita lihat berani tidak Anda lawan keluarga Hu. Mungkinkah Ling Fei meminta sekretaris Xiu untuk memesannya atas nama Presiden Hu? Tidak, jika saya memanggil polisi, bukankah itu akan mengungkapnya? Karena ini adalah restoran grup Hu, maka saya akan mempertimbangkan reputasi grup Hu. Selama kamu memberiku hari ini permintaan maaf dan ganti rugi, maka saya tidak akan memanggil polisi. Tidak memanggil polisi. Apa kau merasa bersalah? Karena kau tidak memanggil, aku akan melakukannya. Berikan ponselnya padaku. King, bagaimana kalau hari ini kita? Biarkan saja. Bagaimana dengan jamuan ulang tahun? Tidak perlu melibatkan dirimu dalam hal ini. Dan juga, tempat ini sudah dinodai oleh Lin Shisia. Bagaimana kalau kita pergi makan di tempat lain? Aku tidak mau. Kenapa aku harus pergi? Jika ada yang pergi itu dia. Kamu ingin aku pergi? Cepat minta maaf padaku dan ganti rugi padaku. Dan kembalikan uangku. Anda benar-benar tidak masuk akal. Seseorang usir dia dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani. Maaf kakak, aku terlambat. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jeti itu magang kecil itu. Apa yang kau lakukan di sini? Makan di sini. Lebih mahal dari gaji tahunanmu. Bahkan satu piring saja. Lebih berharga dari gaji bulananmu. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Orang sepertimu, berstatus rendah, hanya pantas pergi dan memungut makanan dari sampah. Sekarang cepat pergi. Kaulah yang seharusnya keluar. Aku memesan jamuan ulang tahun untuk kakakku. Mengapa aku harus keluar? Kau memesannya, Lin Jisia. Sepertinya aku salah paham padamu. Aku kira kau gila. Dan datang mengacaukan pestaku. Jadi ternyata, kau ditipu oleh gigolo ini. Dasar orang miskin. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Bahkan jika kau keluar dan menjual dirimu, kau tidak akan pernah bisa datang ke tempat semewah ini. Bahasa kotor. Tidak tahan didengar. Orang seperti ini, bagaimana mereka diizinkan masuk? Dari mana datangnya berandalan ini? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau dan wanita ini berada di kubu yang sama bukan? Saya sarankan Anda untuk segera pergi. Ini bukan tempat Anda. Jangan mengotori lantai restoran saya. Mengusirku. Kurasa kau sudah bosan bekerja di sini. Panggil manajermu ke sini. Aku akan memecatmu. Kau memecatku. Saya belum pernah mendengar lelucon selucu ini. Apa statusmu? Kau memecatku.
status ini. Apakah ini cukup? Kau memegang kartu mainan, dan kau pikir kau bisa membodohiku. Pelatihan karyawan saat ini, apakah ini buruk? Kau bahkan tidak mengenali kartu hitam grup Ho. Kartu hitam. Kami hanya punya kartu emas dan perak di sini. Tidak pernah ada kartu hitam. Segera pergi. Ambil. Sudah kubilang kau memaksaku. Untuk melakukannya sendiri bukan. Apa yang terjadi? Manajer, berandalan ini entah dari mana. Bawa kartu mainan dan mengaku pemegang kartu hitam. Saya hanya memberinya pelajaran. Dasar bodoh buta. Ini adalah milik grup Ho. Kartu hitam tingkat tertinggi. Tidak lebih dari 5 di seluruh dunia. Orang yang memegang kartu hitam ini bisa bergerak bebas di dalam grup Ho. Anda telah menyinggung tamu terhormat kami. Saya salah. Saya buta. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Saya telah menyinggung pelanggan kami yang paling terhormat. Nona Lin. Nona Lin, saya salah. Tolong sebagai orang yang berjiwa besar, abaikan kesalahan kecil saya. Bagaimana saya bisa mengaturnya? Saya hanya seorang karyawan. Dipecat oleh grup Lin. Bagaimana saya punya hak untuk mengaturnya? Saya salah. Orang yang tak tahu benar dan salah tidak perlu dipertahankan. Saya menyatakan Anda dipecat. Bai Zien, apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan padaku. Tidak, King Kim. Aku benar-benar memesan meja. Aku benar-benar melakukannya. Aku kira mereka sudah meningkatkan hidangan kita. Jetiko berbohong padaku. Bukan begitu. Kau membuatku menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kusinggung. Aku akan menghancurkan kalian semua. Untuk apa kalian berdiri saja? Usir orang-orang itu dari sini. Dasar orang bodoh yang memalukan. Bagaimana kamu melakukannya? Aku akan menjelaskan nanti. Tamu terhormat, permintaan maaf saya. Seseorang yang tidak tahu apa-apa barusan merusakku Anda. Ini adalah kompensasi dari toko kami. Semua biaya untuk kalian berdua malam ini sepenuhnya dibebaskan. Semoga kalian menikmati hidangan. Taruh di sini. Terima kasih. Ling Fei. Bagaimana kamu punya kartu hitam itu? Kartu hitam tingkat itu. Bukankah itu hanya untuk orang-orang dari grup O yang bisa memilikinya? Aku meminjamnya dari Su Feng. Saya tahu bahwa Sekretaris Yu memiliki posisi tinggi di grup Ho, tapi apakah dia sudah mencapai titik di mana dia bisa menikmati kartu hitam? Mungkin dia menggunakan kartu ketua Hu. Sebagai sekretaris pribadi ketua Hu, menggunakan beberapa kartunya. Seharusnya bukan masalah besar kan? Kalau begitu masalah malam ini menyebabkan keributan besar seperti itu. Jika ketua Hu mengetahuinya, apakah dia akan menyalahkan sekretaris Yu? Tidak juga. Ketua Hu mana mungkin peduli soal spell begitu. Kakak hari ini ulang tahunmu. Jadi jangan khawatirkan orang luar. Lihat aku. Mengapa saya harus melihatmu? Karena kamu tampan. Apakah aku tidak tampan? Pertanyaan yang begitu jelas. Dan kau masih berpikir begitu lama. Saya takut jika saya menjawab terlalu cepat. Itu akan membuatmu bangga. Kakak, bagaimana mungkin aku bisa sombong ketika aku benar-benar jatuh cinta dengan seseorang? Aku akan terlalu sibuk merasa rendah diri. Kakak, aku tidak akan pernah sombong. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan kata-kata murahan seperti itu? Tidak peduli seberapa kelas mereka tetap tidak bisa secara akurat menggambarkan perasaanku padamu. Kakak, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sama-sama. Nenekku sudah tiba. Oh tidak. Nenek ketua Hu ada di sini. Jika dia tahu, kamu diam-diam menggunakan kartu ketua Hu. Bukankah itu akhir segalanya? Ayo cepat lari sebelum dia menyadarinya. Kalian berdua juga makan di sini. Itu Nyonya Tua Hu. Kami hampir selesai makan. Kami akan segera pergi. Nyonya Tua Hu, kita pernah ketemu di suatu tempat kan? Orang-orang dua ini, mereka semua terlihat cukup mirip. Melihat ini, sepertinya hari ini adalah ulang tahunmu. Nyonya Tua Hu, kami sudah selesai merayakan ulang tahun kami. Kami akan segera pergi. Sampai jumpa lagi. Tunggu, Ada apa? karena aku tidak tahu. Itu ulang tahunmu, lupakan saja. Sekarang aku tahu ulang tahunmu. Aku akan memberimu restoran ini. Ayo buat kontraknya. Ayo, Tidak. ini hadiah ulang tahunmu. Saya tidak bisa menerima kontrak ini. Ambillah. Kakak. Karena Nyonya Besar Hu memberikannya padamu. Terima saja.
Kamu cukup murah hati atas namanya. Nona Lin. Bolehkah aku bertanya, apakah kau punya pacar? Cucuku dia cukup baik. Itu bagus. Cucuku kau tahu. Dia hanya sedikit lebih muda darimu. Penampilannya juga bagus. Karakternya juga baik. Dia berpenampilan pantas dan jujur. Menurutku kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Apakah kamu merujuk pada ketua Hu? Jika kau bersama cucuku, sepanjang hidup ini, kau tidak akan pernah hidup sulit. Lihat berapa ratus juta mahar yang seharusnya akan lebih pantas. Haruskah kita bertunangan? Nyonya Tua Hu. Ketua Hu dan saya tidak saling mengenal. Dan saya tidak bisa bercita-cita menikah ke keluarga Hu. Hal yang paling penting adalah, saya sudah punya pacar. Kakak, Singkatnya, saya sudah menemukan orang yang saya cintai. Saya juga berharap ketua Hu bisa segera menemukan orang yang dia sukai. Kau bilang kau menemukan orang yang kau cintai. Apakah itu magang ini? Di sebelahmu? Ya, Karena kalian berdua saling mencintai, maka tidak banyak yang bisa kukatakan. Adapun cucuku, saat kecil dia tidak sengaja jatuh ke air dan hampir kehilangan nyawanya. Seorang nona muda menyelamatkannya. Sejak saat itu, dia bersumpah dia hanya akan menikahi nona muda itu. jika begitu, mengapa kamu tidak membiarkan mereka bersama? Atau lebih tepatnya, apakah gadis ini tidak menyukai ketua Hu? Tidak, usia mereka terpaut beberapa tahun. Jadi aku khawatir tentang beberapa komentar di dunia. Mereka mungkin tidak bisa menerima. Nyonya Tua Hu, selama ada cinta yang saling berbalas, itu tidak masalah. Kamu lihat, sama seperti Ling Fei dan saya, kami juga terpaut 8 tahun dalam usia. Kami juga menghadapi banyak kritik dari luar. Selama kita memiliki satu sama lain di hati kita, lalu apa masalahnya? Xiao Lin, ucapanmu luar biasa. Aku telah dibujuk olehmu. Selama mereka benar-benar saling mencintai, maka apapun yang orang lain katakan, apa masalahnya kan? Bagus kamu bisa berpikir begitu. Aku ingin bertanya, jenis pernikahan seperti apa yang kau suka? Apakah kau lebih suka gaya Eropa, atau pergi ke Selandia Baru, atau baik domestik maupun internasional? Mengadakan satu di masing-masing. Untuk pertunangan haruskah kita mengadakan upacara? kakak. Aku tiba-tiba tidak lapar lagi. Mari kita pulang dulu. Nyonya Besar Hu, silakan nikmati hidangan dan minuman Anda. Kami akan pergi sekarang. Nyonya Tua Hu, Selamat tinggal Nyonya Besar Hu. selamat tinggal Nyonya Tua Hu. Mengapa kamu lari begitu cepat tadi? Apa yang kamu lakukan? Saya bahkan tidak sempat untuk pamit pada Nyonya Tua Hu. Bukankah kau khawatir? Nyonya Besar Hu akan mengetahuinya. Apakah aku menggunakan kartu hitam ketua Hu? Tentu saja, kita harus pergi lebih awal. Itu benar. Jika kita tinggal terlalu lama, dia akan bertanya bagaimana kita bisa membayar restoran itu. Maka kita tamat. Kakak, apakah kata-kata itu yang kau katakan kepada Nyonya Besar Hu hari ini adalah pendapatmu tentang ketua Hu dan kakak itu tulus? Tentu saja saya tulus. Mengapa? Apakah kamu tidak setuju dengan pendapat saya? Tentu saja tidak. Aku sangat setuju. Apa salahnya wanita lebih tua dari prianya? Begitu banyak pria yang 10 atau 20 tahun lebih tua dari wanita, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tapi jika wanita beberapa tahun lebih tua dari pria, orang-orang mulai bergosip. Bukankah itu standar ganda? Dunia ini selalu saja keras terhadap wanita. Mereka hanya ingin melihat wanita dipasangkan dengan pria tua dan jelek, tapi saya menolak untuk. Saya bersikeras untuk bersama pria muda dan tampan. Pria, biarkan mereka bicara. Kakak sungguh hebat bahwa kau berpikir seperti ini. Kita berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Ya, Kakak, apakah menurutmu pengalaman ketua Hu sangat mirip dengan kita? kau bilang ini cinta persaudaraan. Bukan hanya itu. Kakak. Kakak benar-benar tidak mengenaliku. Apa maksudmu? Mengenali apa tentangmu? Kakak. Kakak ingat saat kita masih kecil. Aku pernah bilang bahwa aku akan menikahimu saat The film dewasa. was translated Jadi kau anak and kecil itu, narrated by dari M dulu, Media. lalu, kenapa kau tidak datang? Mencariku lebih awal. Aku kira, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tak bermaksud menyembunyikannya. Aku hanya takut bagimu. Itu hanya cinta persaudaraan. Baru hari ini, saat aku dengar kau bilang ke Nyonya Besar Hu, aku adalah pacarmu. Aku berani memastikan bahwa perasaanmu padaku tulus. Ini semua salahku karena tidak mengenalimu. Aku benar-benar tidak menyangka. Adik kecil itu benar-benar akan datang untuk menikahiku.
Jadi kakak, apakah kakak masih puas denganku? Tuas perutmu bagus. Pertahankan. Ada yang lain. Apa lagi? Katakan padaku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ayo pergi. Ayo pulang. Baik. Lin Jixia, bukankah kau bilang bahwa Su Mingzu terbaik di dunia? Maestro desain perhiasan akan berada di sini pukul 2 untuk tanda tangani proyek kerjasama grup Hu. Sudah waktunya. Di mana dia? Maaf, Nona Hu, penerbangannya sedikit tertunda. Su Mingzu pasti akan datang. Mohon tunggu sebentar. Berhenti pura-pura aku tahu kau. Pada dasarnya tidak berhasil mengundang Su Mingzu, karena sudah dikatakan waktu itu, jika kamu tidak bisa mengundang orangnya, maka kamu mengundurkan diri, pergi sendiri ke Departemen HR, dan selesaikan prosesnya. Nona Hu, wewenang personalia Nona Lin ada di tangan Ketua Hu. Kecuali Ketua Hu, tidak ada yang bisa memecatnya. Hu Lingfei, apakah kamu menentangku? Nona Hu, penerbangan dari Milan tertunda. Ini bisa diverifikasi. Nona Su Mingzu pasti akan datang. Mohon tunggu sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu bermain-main. Lin Jixia tolong sedikit lebih sadar diri, mengundurkan diri secara sukarela. Keributan apa ini? Penundaan penerbangan. Bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Xiao Lin. Lagi pula apa salahnya menunggu sedikit lebih lama? Nyonya besar Hu, Mama, Lin Jixia ini jelas hanya mengulur waktu. Katamu berhasil undang tapi tak ada yang muncul. Apa gunanya hanya menunggu di sini? Bagaimana kau tahu? Tak seorang pun berhasil mengundangnya. Waktu itu aku sendiri yang pergi, tapi aku bahkan tidak bisa bertemu Su Mingzu. Bagaimana mungkin dia seorang karyawan biasa bisa mengundangnya? Jika kau tidak bisa mengundangnya itu masalahmu. Aku percaya pada Xiao Lin. Dia bilang Su Mingzu bisa datang. Maka Su Mingzu pasti akan datang. Tapi, permisi. Aku terlambat. Su Mingzu Guru Lin Jixia. Apakah Anda Su Mingzu? Karena delay penerbangan dan macet membuat Anda menunggu begitu lama. Saya minta maaf. Aku benar-benar melihat Su Mingzu yang asli. Halo Nona Su. Aku penggemarmu. Semua karyamu. Aku sudah menguasai semuanya. Aku juga sudah mengumpulkan banyak karyamu. Nona Hu, mari kita minta Nona Su Mingzu duduk, lalu membahas detail proyek. Silakan duduk. Ini adalah karyawan magang yang disebutkan Jixia. Apakah kamu pernah mendengarku sebelumnya? Aku memang sudah mendengar tentangmu. Oh ya, mengenai proyek ini. Aku punya satu permintaan. Lin Jixia harus tanggung jawab atas seluruh proses. Dan tidak ada yang bisa diganti di tengah jalan. Jika tidak, aku akan mengakhiri kerjasama ini. Nona Su, apakah Anda sangat akrab dengan Lin Jixia? Kamu tidak memberitahu mereka tentang hubungan kita. Kalian berdua. Jixia adalah murid terakhirku. Dan juga muridku yang paling berprestasi. Ya Tuhan, tidak heran kamu bisa mengundangnya. Su Mingzu yang bahkan tidak bisa kuundang. Sebelum ini, aku punya prasangka terhadapmu. Dan mengatakan banyak hal yang tidak sopan. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Nona Hu, baguslah, kesalahpahaman sudah diselesaikan. Aku menarik kembali apa yang kukatakan sebelumnya. Bakat sepertimu, itu benar-benar milik keluarga Hu kami. Kakak-kakak sangat luar biasa. Kalau begitu mulai sekarang, aku harus menempel padamu. Pastikan kau berpegangan erat. Sejak proyek telah berhasil didapatkan, saya mengumumkan bahwa minggu depan di Hotel Bintian, sebuah perjamuan besar akan diadakan. Kami akan mengundang para elit dari industri kami. Sambutan hangat untuk Nona Su Mingzu atas kunjungannya ke Hangzhou. Untuk perjamuan minggu depan, kirim undangan ke orang-orang dari keluarga Lin itu. Kenapa, Ketua Hu? Jika Anda ingin membalas dendam untuk Nona Lin, bukankah akan lebih sederhana untuk mengakuisisi grup Lin saja? Kakak tidak ingin grup Lin diakuisisi. Tidak apa-apa. Aku akan membuat Lin Yunsong dengan sukarela menyerahkan grup Lin. Kakak, aku punya teman. Dia karena beberapa alasan yang sama sekali tanpa niat buruk, menyembunyikan beberapa hal dari pacarnya. Menurutmu pacarnya akan marah? Teman yang kau bicarakan itu, jangan-jangan itu dirimu sendiri kan? Aku. Jika aku tahu dari awal, kau sembunyikan sesuatu dariku. Bukan hanya aku akan marah. Aku juga akan putus denganmu. Dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kakak. Tapi yang aku katakan adalah jika, faktanya, kita sudah bersama begitu lama sekarang. Aku percaya bahwa kau pasti punya alasan yang tidak bisa dihindari untuk tidak memberitahuku. Aku akan menunggu sampai kau siap untuk memberitahuku. Kakak jangan khawatir. Pada hari perjamuan berakhir,
Aku akan memberitahumu segalanya. Aku tidak percaya. Grup Hu benar-benar secara khusus mengirimkan kami undangan. Pasti karena Grup Hu juga mengerti bahwa kita sebelumnya, baik dari segi bakat maupun karakter, seharusnya tidak masuk daftar hitam. King Kim, mereka mengundangmu ke sini hari ini karena mungkin Grup Hu akan meminta maaf kepadamu dan menghapusmu dari daftar hitam. Aku juga berpikir begitu. Dulu di blacklist, itu semua karena Lin Shixia ikut campur. Sepertinya sekarang Grup Hu sudah jelas melihat karakter asli Lin Shixia. Lin Jixia, apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Minggir. Shixia, jalan selebar ini kenapa tak kau lewati? Lin Jixia, kenapa kau di sini? Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh Grup Hu untuk menyambut Maestro Desan Su Mingzu. Apa kau pantas hadir? Aku tidak pantas. Lalu, apakah seorang plagiator sepertimu pantas? Diam, kau benar-benar memalukan. Kami adalah tamu terhormat yang diundang Grup Hu. Sepertinya Grup Hu juga sudah mengerti karakter kami yang dulu. Sedangkan kau terus-menerus mengatakan sepanjang hari bahwa kau setara dengan ketua Hu dari Grup Hu. Kau hanya bicara omong kosong belaka. Aku memalukan. Kau membesarkan plagiator kambuhan seperti itu, dan kau tidak malu. Hak apa yang kau punya untuk memarahiku mengenai perjamuan ini? Itu awalnya diadakan karena aku. Apa kau pikir aku punya hak untuk hadir? Karena kau, jangan konyol. Jamuan ini jelas untuk Nona Su Mingzu. Kau pikir kau siapa? Aku ini apa? Su Mingshu adalah guruku. Dia datang untukku. Sehingga dia datang ke Hangzheng. Jadi kau bilang aku ini apa? Hanya kau ingin menjadi murid Su Mingzu. Aku rasa kau mungkin tidak ingin tinggal di industri ini lagi. Dari kejauhan aku melihat sekumpulan orang menghalangi jalan dan berdebat. Apa yang kalian perdebatkan? Nona Su Mingzu, seseorang di sini menyamar sebagai muridmu. Ya, wanita ini. Baru saja saat kau tidak ada, dia mengaku sebagai muridmu. Dengan perilakunya yang tercela, kau harus melarangnya dari seluruh industri. Tepat sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kau telah tinggal di luar negeri bertahun-tahun? Dasar bocah, ingin menyamar sebagai muridmu, dan bahkan tidak melakukan risetnya. Shixia, kali ini kau sudah keterlaluan. Nona Su Mingzu juga sudah tiba. Kalau begitu aku tidak bisa melindungimu. Siapa orang-orang ini? Guru, ketiga orang ini adalah masing-masing ayah kandungku, kakak tiriku dari pihak ayah, dan mantan pacarku yang sering selingkuh. Mantan pacar, anak malang. Memiliki anggota keluarga seperti itu, kamu benar-benar tidak beruntung. Kamu adalah orang yang pada kompetisi desain perhiasan. Menjiplak karya Andalo Povertil. Lin Jiking, aku menyatakanmu dilarang dari seluruh industri. Atas dasar apa? Karena kamu terbiasa menjiplak, penuh kebohongan, dan juga menghina muridku yang paling berharga, Lin Jixia. Kau maksudmu dia adalah menghina Jixia? Sama dengan menghinaku. Jixia, ayo kita pergi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Lin Jixia menjadi murid Su Mingzu? King jangan takut. Kami adalah tamu terhormat yang diundang Grup Hu. Walau Su Mingzu mau melat ANGMI, Ketua Hu akan tetap mendukungmu. Itu benar. Dengan Ketua Hu mendukung kita, mengapa aku harus takut padanya? Ayo pergi. Sudah dengar? Ketua Hu akan di perjamuan mengumumkan tunangannya dan juga akan memberikan setengah dari aset dan kekuasaannya kepada tunangannya. Apakah itu benar? Ketua Hu adalah orang terkaya di Hangzheng. Jika seseorang bisa mendapatkan setengah dari aset dan kekuasaan keluarga Hu, maka di seluruh Hangzheng, mereka bisa setara dengan Ketua Hu. Tentu saja itu benar. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang akan disukai Ketua Hu untuk menikmati kekayaan yang begitu besar. Sepertinya kita juga perlu mencari cara untuk mengenal tunangan Ketua Hu ini. Mungkin ada kesempatan bagi Grup Hu untuk sementara menyuntikkan modal kepada kita. Hari ini, pasti akan ada banyak orang yang ingin mengenal tunangan Ketua Hu. Kita harus mengambil inisiatif. Lin Jixia, apa kau tidak dengar apa yang orang lain katakan? Ketua Hu akan segera mengumumkan tunangannya. Mengapa kau masih di sini? Ketua Hu mengumumkan tunangannya. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Sebelumnya, kau selalu menggunakan nama Grup Hu untuk bertindak sombong dan mendominasi. Jika tunangan Ketua Hu mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana kamu tahu bahwa orang yang tunangan Ketua Hu tidak akan melepaskan? Bukan kamu. Maaf kakak. Aku terlambat. Sejauh yang aku tahu, tunangan Ketua Hu berhati baik dan sangat baik dalam karakter maupun penampilan. Yang paling tidak disukainya adalah mengintimidasi dengan kekuasaan dan bajingan yang menindas yang lemah. Yang terpenting, dia dan kakakku sangat cocok. Jika dia tahu kamu menindas kakakku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Omong kosong. Kau terus-menerus menggunakan nama Grup Hu untuk menipu. Aku menasihatimu
untuk keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, dengan ketua Hu, kau tidak akan tahu bagaimana kulitmu akan terkoyak. Idiot. Setelah ditipu selama bertahun-tahun, kamu masih membela penipu ini. Buka mata anjingmu dan lihat. Siapa sebenarnya putrimu? Apa kau pikir? Dengan mengambil beberapa dokumen palsu, kau bisa bicara omong kosong dan merusak hubungan ayah anak kita. Itu tidak lebih dari beberapa lembar kertas A4. Kau ingin menakut-nakuti orang. Mengapa kamu merasa bersalah? Tidak apa-apa, aku punya salinan lain. Robek saja sesukamu. Kau. Apa ini? Laporan tes paternitas. Ini mengatakan, Lin Jiqing dan Lin Yunzhong. Siapa mereka? Siapa mereka tidak penting. Yang penting adalah, kedua orang ini bukan ayah dan anak. Hari ini ada gosip panas. Lihatlah sendiri, makhluk jahat kau. Ini, Hadiah untukmu. ayah. Dia berbohong. The film Kau was harus percaya translated padaku. and Aku putri narrated kandungmu, by M. penjaga, Muda. keamanan. Cepat usir wanita ini dari sini. Siapa yang berani bergerak? Siapa yang ingin mengusir kutu saya? Apa maksudmu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Tu Lingfei. Ketua grup Hu saat ini. Tidak, aku tidak percaya. Kamu tidak percaya identitasku? Atau kamu tidak percaya laporan tes paternitas ini? Jangan lupa, laporan ini ditemukan saat kamu mencoba menculik Xixia. Itu ditemukan di tasmu. Ini sebenarnya laporan tes paternitas yang kamu lakukan sendiri. Pergi bajingan, kau dan ibumu. Dua bajingan. Aku membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Dan kau benar-benar mencoba menabur perselisihan antara aku dan putri kandungku. Ayah, mereka semua berbohong padamu. Laporan apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tanda tanganmu ada di sana. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakan? Aku umumkan, mulai hari ini dan seterusnya, kau dan grup Linku tidak akan memiliki hubungan apapun. Mulai sekarang, grup Lin juga akan mengusirmu. Hak waris grup Lin hanya putri kandungku. Xixia yang pantas memilikinya. Ayah, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa. Pergi bajingan. Lin Shiking, ayo kita putus. Kau bukan lagi pewaris grup Lin. Bai Zien, apa kau manusia? Apa kau bersamaku hanya demi grup Lin? Tentu saja. Lihat saja dirimu. Apakah ada sesuatu pada dirimu yang bisa menarik seorang pria? Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Dasar bajingan. Penjaga. Bawa orang-orang ini pergi. Kakak aku. Aku sudah tahu ini sejak awal. Kamu tahu semuanya. Jika kau bukan ketua Hu, bagaimana mungkin kau bisa berada di luar setiap hari, menggunakan nama grup Hu, bertindak begitu menonjol, namun tidak diganggu oleh grup Hu? Selama ini, kau harus berpura-pura menjadi mahasiswa, dan pada saat yang sama, menghindariku, sambil menangani urusan perusahaan. Pasti sangat sulit kan? Menikahi seorang istri. Aku sama sekali tidak rela. Banyak sekali orang yang menonton. Aku mengumumkan. Nona Lin Xixie dan saya sudah bertunangan. Dia akan berbagi denganku semua hakku dan properti. Pernikahan akan diadakan di akhir tahun. Saya mengumumkan, saya akan menyediakan 2 miliar sebagai mahar keluarga Hu untuk Xixia. Aku menaikkan taruhannya. Setengah dari saham grup Hu milikku dihadiahkan kepada pasangan baru ini. Semoga masa depan mereka panjang dan abadi untuk menua bersama.